Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kembali pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semoga jemaat semua dalam keadaan baik, sehat, tetap mengucap syukur, dan tetap bersuka cita. Kita akan mengawali perenungan ini di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Karena kebaikan-Mu kami masih bisa bernafas dengan gratis sampai di pagi ini. Dan kami mau serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Perenungan firman Tuhan di pagi ini, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati setiap kami, boleh dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kami kepada Kristus. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, selama pandemi ini beberapa kali saya mendapat kiriman video via WA, itu video lagu rohani yang berjudul 4 Days Late, 4 hari terlambat. Nah, lagu ini sebenarnya bercerita tentang bangkitnya seorang Lazarus yang saat itu dalam keadaan sakit. Nah, kita bisa menemukan cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan ini di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11. Dan kalau kita membaca, maka di situ kita melihat pada saat Lazarus itu sedang sakit, maka saudaranya yaitu Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus bahwasannya sahabat yang dikasihi Yesus yaitu Lazarus saudara mereka sedang sakit. Tetapi ketika mereka mengirimkan kabar itu, Yesus bukannya malah langsung pergi ke kota Betania di tempat di mana mereka berada, malah Yesus masih tinggal di kota di tempat di mana Yesus saat itu berada yang kemungkinan adalah di kota Perea. Yesus masih tinggal di situ selama 2 hari. Dan kalau kita membaca di pasal 11 ayat yang keempat, malah Yesus berkata kepada orang yang mengirimkan kabar bahwasanya Lazarus itu sakit, Yesus mengatakan bahwasanya penyakit itu tidak akan membawa Lazarus kepada kematian, tapi akan membawa kemuliaan Allah dinyatakan pada seorang Lazarus. Dan kalau kita melihat kisah selanjutnya, Yesus kemudian sampai di kota Betania tempat Lazarus tinggal. Tetapi ketika Yesus datang, Lazarus sudah menjadi mayat. Nah, makanya di ayat yang ke-32, situ Maria berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau sekiranya Engkau datang pada saat Lazarus belum mati, mungkin Lazarus saat ini tidak akan mati." Itu kata Maria kepada Yesus. Kemudian kalau kita membaca di ayat 39, malah Yesus meminta batu yang menutup kubur Lazarus itu untuk diangkat. Makanya Marta langsung heran, loh ini gimana Yesus? Lazarus sudah mati 4 hari. Lazarus tentu mayatnya sudah berbau, tapi kenapa Yesus menyuruh orang untuk mengangkat batu yang menutup kubur Lazarus? Tentu kedua saudara ini bingung melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena apa? Menurut pemahaman Maria dan Marta yang hanyalah manusia yang terbatas, kedatangan Yesus itu tentu sudah terlambat. Karena Lazarus saudara mereka sudah mati dan dikuburkan selama 4 hari. Dan tentunya mayatnya sudah berbau busuk. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di ayat 4 tadi, bahwasannya kematian Lazarus akan menyatakan kemuliaan Allah, akan menyatakan kemuliaan anak Allah. Dan akhirnya Yesus pun membangkitkan Lazarus dari kuburnya yang sudah 4 hari mengalami kematian. Jemaat terkasih, bagi seorang Maria, bagi seorang Marta, kedatangan Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah terlambat. Tetapi bagi Yesus yang adalah Tuhan, kedatangannya adalah tepat pada waktunya. Sekali lagi, tepat pada waktunya. Nah, jemaat yang terkasih, di tengah pandemi ini, tentu kita menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Apakah itu persoalan ekonomi, persoalan relasi,
persoalan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin kita merasa putus asa, mungkin tidak ada harapan lagi. Ketika kita sudah terus-menerus berdoa, ketika kita sudah terus-menerus meminta kepada Tuhan. Sudah bertahun-tahun mungkin kita menggumulkan doa yang sama, tetapi belum juga sampai saat ini, sampai detik ini dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita sudah menyerah seperti seorang Maria, seperti seorang Marta kakak beradik. Kita tidak mau lagi berdoa untuk pergumulan kita karena kita merasa jawaban doa yang akan datang tentu sudah terlambat. Tetapi yang harus kita ingat, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendaknya untuk menjawab setiap doa dan harapan kita. Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jika Tuhan memang berkehendak, maka sesuatu yang terlambat menurut pandangan kita manusia, itu akan menjadi indah pada waktunya, pada saat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Untuk itu jemaat yang terkasih, marilah kita tetap teguh di dalam iman percaya kepada Kristus. Marilah kita terus mendoakan pergumulan apapun yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Marilah dengan iman kita berkata bahwasanya Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Karena dengan jawaban Tuhan itu, maka Tuhan hendak menyatakan kemuliaan-Nya. Ketika kita merasa semuanya serba terlambat, tetapi menurut Tuhan semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sangat-sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh diingatkan untuk kami boleh tetap berdoa bagi setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Terkhusus Tuhan, kami tidak tahu apa yang dialami oleh jemaat Tuhan, seberat apa pergumulan, seberat apa perjuangan mereka Tuhan untuk bisa bertahan di dalam hidup di masa pandemi ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, ketika kami dikuatkan, diteguhkan oleh apa yang dikatakan oleh Yesus, tepat pada waktunya Tuhan akan bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kami tidak jemu untuk berdoa dengan iman, meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan akan menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan akan menjawab untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah jemaat Tuhan ketika mereka lesu, ketika mereka berbeban berat. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh datang, menghadap kepada Tuhan, berdoa berharap kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh menantikan jawaban Tuhan itu yang indah pada waktunya. Karena di dalam Tuhan tidak ada kata terlambat, tetapi di dalam Tuhan ada jawaban indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, pengharapan kami. Berkatilah segala aktivitas jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.